Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, hari ini mulainya agak sore. Dimakulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadratin Nabi Mustafa. Allahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah sampai di halaman 16 baris ke-9. Kita nulis dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara akhbar-akhbar yang banyak, qawluhu, sabdanya baginda Rasul, al-umratu ilal umrati. Adapun umrah yaitu sampai kepada umrah atau umrah ya. Adapun umrah yang sampai kepada umrah, kafaratun lima bainahuma. Ini menjadi sebuah kafarah atau penghapus lima bainahuma terhadap di antara keduanya dari al-umratu ilal umrati wal hajjul mabrur. Dan haji yang mabrur itu laisa lahu jazaa'un illa jannatah. Tidaklah kepadanya haji jazaa'un, melainkan sebuah jaza atau balasan, kecuali al-jannatah, yakni syurga. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada akhbar-akhbar yang banyak tersebut, qauluhu, salah satunya firman-Nya baginda Rasul, umratun fi ramadhana ta'dilu hajjatan. Umrah pada bulan Ramadan ta'dilu hajjatan. Adapun umrah pada bulan Ramadan ta'dilu, yaitu dapat mengimbangi ia umrah hajjatan, mengimbangi atau seperti boleh atau selayaknya berhaji satu kali atau berhaji begitu saja. Di umrah pada bulan Ramadan itu pahalanya, maksudnya pahalanya dapat mengimbangi satu haji. Ini boleh para mutawif pakai dalil ini. Si kejamaahnya tuh. Nuktatun, sebuah poin atau sebuah nuktah. Ruqiyah an Muhammad bin al-Munkadari, itu diganti, bukan al-Munkadari tapi al-Munkadari. Enggak ada nun setelah kaf. Nah, tulis di bawahnya al-Munkadari. Hukia diceritakan dari ia Muhammad bin al-Munkadar
annahu bahwasanya ia Muhammad bin Al-Munqadar hajja 33 hajjatan, telah berhaji ia 33 hajian. Falamma kana fi akhiri hajjatin, maka tatkala kana fi akhiri, berada ia pada akhir hajinya yang terakhir, pada satu hajinya ya, fi akhiri hajjatin, yakni hajinya yang terakhir, yang ke-33 berarti. Hajjaha, yang telah berhaji iaha terhadap 33 hajinya. Qala, berkata ia Muhammad bin Al-Munqadar, wa huwa bi Arafatin, dan adapun ia Al-Munqadar bi Arafatin, saat itu sedang di Arafah, berarti sedang wukuf ini, atau waktunya wukuf di Arafah. Allahumma innaka, apa yang beliau katakan Allah atau berdoa, Allahumma innaka ta'lamu inni waqaftu, ya Allah, innaka sesungguhnya engkau wahai Allah, ta'lamu engkau tahu, maha mengetahui wahai Allah, anni bahwasanya aku atau diriku, waqaftu bimau, atau diganti bimau kaifi, bukan bimau qafati ya, bimau kaifi, enggak ada tak ya, itu enggak ada. Bimau kaifi, anni waqaftu bahwasanya aku waqaftu telah berwukuf aku, bimau kaifi di tempat wukufku, hadza ini 33 waqafatan, 33 wukufan atau 33 kali wukuf. Fawahidatun, maka adapun wukuf yang pertama anfarti, enggak, fawahidatun anfarti, maka wukuf yang pertama anfarti, yakni terhadap kefarduanku, wathaniyatu an abi, dan adapun dan wukuf yang kedua kalinya an abi, terhadap bapakku, wathalithu, dan wukuf yang ketiga an ummi, terhadap ibuku. Maksudnya apa? Maksudnya dipersembahkan. Jadi wukuf beliau yang pertama itu dipersembahkan wukufnya, hajinya, berarti untuk fardunya sendiri, melaksanakan kewajibannya beliau Muhammad bin Al-Munqadar atau Syekh Muhammad bin Al-Munqadar ini. Yang kedua untuk dipersembahkan ke ayahnya beliau, yang ketiga dipersembahkan kepada umminya atau ibunya beliau. Itu ya maksudnya ya, wa tsalitsatu an antu. Wa ushiduka ya Rabbi, dan aku bersaksi kepadamu wahai Tuhanku, anni qad wahabtu 30, bahwasanya aku qad wahabtu telah menghibahkan aku at-talathina, yakni 30, liman waqafa, kepada sesiapa orang waqafa telah berwukuf, yaman bi mauqifi, pada tempat wukufku, hadza bi mauqifi hadza, pada tempat wukufku ini, walam tataqabbal minhu, dan tidak menerima engkau wahai Allah minhu, daripada man waqafa ya, siapa orang yang berwukuf, begitu. Falamma dafa'a min Arafatin, maka tatkala bertolak atau berangkat ia min Arafatin, maksudnya bertolak ini sudah selesai dari wukufnya, berangkat ke tempat lain gitu ya beliau ini. Kemudian nudia, dipanggillah ia atau ada suara yang memanggil gitu ya. Ya Ibnal Munqadari, ini seruannya, bunyinya, ya Ibnal Munqadari, wahai Ibnu Al-Munqadari, atatakarramu ala man khalaqal karama wal juda, apakah kamu merasa dermawan ala man khalaqal karama, terhadap sesiapa yang telah menciptakan sebuah kedermawanan, wal juda, sama karoma, juda itu kedermawanan,
wa izzati wa jalali, dan keagunganku, wa izzati dan keperkasaanku, wa jalali dan keagunganku, inni sungguhnya aku, laqad ghafartu, telah aku ampuni, liman waqafa bi arafatin, kepada terhadap sesiapa orang waqafa yang berwukuf iaman bi arafatin, di Arafah, qabla an akhlaqa arafatin, sebelum aku ciptakan ia Arafah, bi alfi amin, sebelum aku ciptakan Arafah 1000 tahun. Jadi ceritanya beliau ini seakan-akan inilah, karena sudah 33 kali ya tadi ngomong tuh, beliau ini menyampaikan seakan-akan beliau ini menunjukkan kedermawanannya di hadapan Allah. Apa tadi kata beliau? Tuh, liman waqafa anni wa qad wahabtu ats-tsalatsina. Jadi beliau dari 30 sisanya, kan 3 tadi udah untuk farduannya beliau, pahala hajinya, yang kedua untuk abahnya, yang ketiga untuk umminya. 30 sisanya itu beliau punya rencana mau menghibahkan pahala itu kepada sesiapa orang yang wukuf di tempat wukufnya beliau di Arafah itu, tempat wukuf khususnya ya, berarti memang pas di tempat beliau wukuf. Yang dimana walam tataqabbal minhu, yang tidak engkau terima wahai Allah daripada pahala haji mereka. Itu minhu hunya keman. Kemudian Allah mengatakan, ada suara yang menyeru begini sebunyinya, atatakarramu ala man khalaqal karama, apakah kamu mau merasa paling dermawan gitu ya, mau merasa dermawan hai Ibnul Munkadar terhadap sesiapa yang telah menciptakan kedermawanan dan kedermawanan atau kebaikan ya. Allah bilang wa izzati wa jalali, izzati wa jalali, dan demi keperkasaanku dan keagunganku ini ya. Allah bilang udah aku ampuni, kata Allah, siapa orang yang wukuf di Arafah ini, bahkan sebelum aku ciptakan Arafah itu sendiri 1000 tahun yang lalu. Lanjut, sudah ya itu haji. Lanjut sekarang yang Ramadan. Qauluhu wa shaumi Ramadana, kataannya baginda Rasul wa shaumi, yaitu wa shaumi Ramadana. Adapun perkataannya baginda Rasul wa shaumi Ramadana, yaitu saum Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Hadza huwa ar-ruknul khamisu, adapun ini saum Ramadan, huwa ar-ruknu, yaitu rukun al-khamisu, rukun yang kelima, min arkanil islami, daripada rukun-rukun Islam. Wajaa fi riwayatin, dan telah datang fi riwayatin, di dalam sebuah riwayat itu ya, seperti yang sudah saya bilangkan semalam kemarin, itu kan nakirah fi riwayatin, telah datang di dalam satu riwayat, maksudnya riwayat lain, dan nakirah ya, ya telah datang dalam sebuah riwayat atau riwayat yang lain. Taqdimuhu adalah haji wa huwa riwayatul aktsari, jadi mendahulukan yakni puasa Ramadan adalah haji, terhadap haji. Wa huwa riwayatul aktsari, dan adapun taqdimuhu adalah haji, pendahuluan puasa terhadap haji, itu riwayat yang aktsar, banyak riwayat yang seperti itu, yang mengemukakan atau yang mengutarakan pendahuluan puasa terhadap haji ya. Jadi puasa dulu baru haji terakhir, ini kan enggak. Yang kita bahas hadis ini, haji dulu baru Ramadan terakhir nih. Ini mau dibilang nih sekarang, mau disyarah. Wa wajhuhu annas sauma, dan adapun alasannya yaitu annas sauma fi kulli amin, bahwasanya puasa itu fi kulli amin, terjadi pada setiap tahun. Wa wajhu ma huna, dan alasan mahuna, apa-apa huna yang terdapat di sini, ma fihi, apa-apa fi di dalamnya, hi al-haji ya, hi-nya itu al-haji. Maksudnya apa wajhu ma huna ma fihi?
Adapun di sini alasan kok di sini nih di hadis yang kita baca itu kok haji didahulukan dari puasa. Nah, itu maksudnya. Apa mafihi apa tentang haji min tansyitin nafsi daripada untuk menyemangati jiwa wa irdaiha dan membuat ridho terhadap jiwa, menjadikan jiwa itu ridho gitu bima fihi terhadap apa-apa pada haji minal masyaqqati daripada sebuah masyaqqah wa badzil mali dan mengorbankan harta. Ya mafihi bisa ke haji atau ke ma boleh ya. Bima fihi terhadap ma fihi apa-apa yang dalamnya ma. Ini daripada minal masyaqqah, sebuah kesukaran, kesulitan. Wa badzil mali dan mengorbankan harta. Dah titik, mulai lagi di titik tuh. Wasaumu fil lughati al-imsaku, dan adapun as-saum atau berpuasa fil lugha secara bahasa al-imsaku yaitu al-imsak menahan. Wa minhu qaulihi ta'ala, dan daripada al-imsak firman-Nya Allah Ta'ala hendak punya ke as-saum, dan daripada puasa qauluhu ta'ala firman-Nya Allah Ta'ala hikayatan an Maryamah, sebuah hikayat tentang atau daripada Sayyidatuna Maryam. Inni nazartu lirrahmani sauma. Inni nazartu lirrahmani sauma. An Maryama buka kurung, inni nazartu lirrahmani sauma tutup kurung. Ini surat Maryam ayat 36. Ya. Enggak, maaf, 26. Agaknya tulisan saya 26. Ini nazar lirrahmani sauma, sungguhnya aku telah bernazar aku lirrahmani kepada Tuhanku, kepada Allah maksudnya ar-Rahman, yakni puasa as-sauma. Ai apa maksudnya? Imsakan wa sukutan, tegasnya atau bermakna imsakan menahan, wa sukutan dan diam. Jadi puasanya Sayyidatuna Maryam itu puasa diam juga. Sukutan anil kalami, dan diam terhadap berbicara atau pembicaraan. Wa fi syar'i, dan puasa ya wasaumu fi syar'i, apa itu nanti. Wa fi syar'i ya ataf ya. Adapun puasa di dalam atau menurut istilah syara' ta'rifnya itu diganti, itu bukan pakai sod, pakai sa, imsakun anil muftiri, yaitu imsakun menahan, tulis ya bawahnya imsakun pakai sin bukan sod, tipe itu. Imsakun anil muftiri, menahan daripada al muftiri. Kalau terjemahin langsung, al muftir itu bisa berbuka, bisa hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi kalau mau dimaknai berbuka gini jadinya menahan daripada berbuka, ya agak kurang enak, tapi apa gitulah ya, udahlah. Imsakun anil muftiri, menahan daripada terhadap hal-hal yang dapat membatalkan atau hal-hal yang dapat, itu ajalah, hal-hal yang dapat membatalkan aja. Ala wajhin maksusin, terhadap atau pada jalan yang khusus, ma'an niyati, bersamaan dengan niat, atau bersamanya adalah, atau bersamanya itu terdapat sebuah niat gitu. Wal aslu fi wujubihi qabla al-ijma'i, dan adapun asal fi wujubihi dalam wajibnya puasa qabla al-ijma'i sebelum ijma', qauluhu ta'ala, yaitu itu qauluhu ta'ala, itu firmannya Allah Ta'ala, khabarnya di situ ya qauluhu. Maksudnya apa? Wa aslu fi wujubi qabla al-ijma'. Adapun asal dalam wajibnya, maksudnya dalil kewajiban puasa sebelum ijma'. Dalil sebelum ijma' berarti dalil Al-Qur'an tentunya. Kan Qur'an, sunnah, ijma', qiyas. Nah itu. Qur'an ini kan pertama tentunya. Dalil muttafaq yang pertama kan Al-Qur'an. Apa bunyinya? Ini qauluhu ta'ala, firmannya Allah Ta'ala,
Buka kurung, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tutup kurung. Surat Al-Baqarah ayat 183. Tulis di bawahnya. Nah, surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, kutiba alaikumus syiyamu, telah diwajibkan alaikum terhadap kalian asyamu, yakni berpuasa, kama sebagaimana ma kutiba apa yang diwajibkan nyama adal ladzina terhadap orang-orang yang min qablikum, terhadap orang-orang dari sebelum kalian. Ai minal umami al madiyati, itu maksudnya apa min qablikum? Ai minal umami al madiyati, tegasnya atau bermakna daripada umat-umat al madiyah, umat-umat terdahulu. Qaila dikatakan ma min ummatin illa, tambah itu tambah hamzah, tambah alif, kasih hamzah di bawahnya alif. Illa, ma min ummatin illa, bukan ma min ummatin la ya. Ma min ummatin illa, itu maknanya manafi. Ma min ummatin illa. Ma min ummatin, tidaklah min ummatin daripada sebuah umat. Orang enak, seorang umat, enggak juga. Ini aja langsung lah. Tidaklah daripada umat, ya, illa, kecuali aujaballahu alaihim, telah mewajibkan ya Allah alaihim terhadap umat Ramadana, apa? Ramadana, yakni berpuasa Ramadan. Illa, kecuali annahum, yakni sesungguhnya hum, mereka para umat atau umat, dhallu, telah sesat ya umat, anhu, dhallu anhu, terhadap anhunya ke puasa Ramadan, ya. Jadi sebetulnya ya sudah diwajibkan juga puasa ini pada umat-umat sebelumnya, sudah Allah wajibkan sebetulnya. Tetapi di sisi lain juga ada dari mereka ini yang dulu celaka atau sesat, dalam artian mengingkari apa yang diingkari anhu terhadap puasa. Itu maksudnya. Innahum dhallu anhu. Wa akhbarun. Tadi kan firman Allah. Sekarang akhbar. Dari akhbar nih. Berarti aslu fi wujubihi akhbarun, ya. Masih atof nih. Tadi kan qauluhu ta'ala pertama, dari ijma'i qauluhu ta'ala. Sekarang atofnya wa akhbarun. Dan akhbar-akhbarnya atau hadis-hadis ini kahadal khabari, seperti khabar ini, khabar yang kita baca sekarang ini penggalannya. Wa huwa, yaitu khabarnya, qauluhu, sabdanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, dibangunlah atau dibangun agama Islam ini terhadap lima perkara. Kasih tanda kutip tuh, dunia tanda kutip atas, ala khamsin tanda kutip di atasnya. Udah mulai baru. Wa furidhu fi sya'bana fi sanati tsaniyati min al-hijrati, dan diwajibkan, yakni ia puasa fi sya'bana, pada bulan Sya'ban, fi sanati tsaniyati, di pada tahun kedua min al-hijrati, dari hijrah. Wa arkanuhu thalathatun, dan adapun rukun-rukunnya puasa, puasa thalathatun, itu salah satu ada 3 rukun, shaimun wa niyatun wa imsakun. Jadi ada orang yang berpuasa tentunya, wa niyatun, dan niat, wa imsakun, dan menahan, wa imsakun anil mufattirati, dan menahan daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini pas diartikan seperti itu, wa imsakun anil mufattirat, menahan daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kalau ta'rif tadi enggak apa-apa lah, bisa aja sih. Yang tadi ya, ta'rif yang tadi itu fi syar'i imsakun anil muftiri ala wajhin makhsusin,
Itu aja, menahan dari hal-hal yang membatalkan ala wajihin maksusin, berdasarkan wajihin maksusin, jalan yang khusus atau cara yang khusus, ma'an niyati, bersama dengan jalan itu semua adanya niat. Nah, itu ya tadi ya ta'rif yang syarak. Lanjut, wajibu saumu ramadhana, dan menjadi wajib saumu, yakni puasa Ramadan, puasa Ramadan bi ahadi amrayni, dengan salah satu daripada dua perkara. Apa? Bi ikmali sya'bana, yakni dengan sempurnanya bulan Sya'ban, 30 yauman, 30 hari, atau ru'yatil hilali lailatas 30 min Sya'bana, atau tampaknya hilal lailatas 30 pada malam 30 min Sya'bana, daripada bulan Sya'ban. Wa wujubuhu ma'lumun, dan adapun kewajibannya puasa, ma'lumun itu maklum atau telah maklum atau diketahui ya, minad dini bid darurati, telah maklum minad dini daripada perkara agama, bid darurati dengan mudah, darurah ya, atau doruri kalau nah mantikinya itu doruri sama nadori. Ini doruri, jelas dong doruri, karena kita sudah maklum Ramadan tiap tahun terjadi, kemudian sebulan full, itu kita langsung paham, berarti wajib puasa nih, nggak usah pakai nadori lagi terlalu jauh, dapat kita langsung paham dengan mudah. Oh, ada lah kewajiban yang namanya puasa. Faman jahada, sehingga apa? Karena diketahui dengan daruri. Faman jahada wujubahu bahwa kafirun, siapa orang yang mengingkari kewajibannya puasa, bahwa maka ia orang yang mengingkari kafirun, kafirlah ia. Kafirun itu hamzahnya punya lam sebelahnya ya, illa, bukan kafirun ya, bahwa kafirun udah, illa an yakuna qariban ahdin bil islami, kecuali ayyakuna, yakni iyaman qariba ahdin bil islam, sesungguhnya iyaman qariba dekat masanya bil islam, dengan Islamnya. Maksudnya apa? Kayak kemarin yang perkara haji juga kan sama juga seperti ini semuanya. Haji kan juga begitu kemarin tuh, maklumun binad dini bid darurati, kemudian faman jahada wujubahu, bahwa kalau haji itu dia kafir juga sama, atau mati dalam keadaan Nasrani itu juga. Maksudnya apa? Ayyakuna qariba ahadin bil Islam, dekat masanya dengan Islam, artinya orang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam tuh kan Islamnya baru, dekat masa Islamnya, sehingga mungkin dia nggak tahu ada kewajiban haji. Jika tiba-tiba dia wafat belum sempat melaksanakan haji yang merupakan ini puasa ya, belum sempat melaksanakan puasa ya, itu udah nggak kena, nggak bisa dapat kena kategori kafir. Gimana mau mengingkari? Wong dia aja mu'alaf, baru belajar tentang Islam, itu kan. Nah, kita ini kan udah jelas tahu dari kecil udah emang Islam, sudah jelas tahu puasa itu apa, udah jelas faman jahada wujubahu fa huwa kafir. Kemudian aunasya'a ba'idan anil ulama'i, atau yang hidup iyaman ba'idan anil ulama, ini jauh, hal keadaan jauh ia anil ulama, daripada ulama. Sama kayak yang juga kemarin yang haji juga begitu, kalau dia hidupnya jauh di perkampungan yang dalam daripada ulama, sehingga susah, nggak ada ulama yang masuk ke sana ngajarkan tentang haji atau puasa di sini, berarti dia nggak kena. Faman taraka shaumahu ghairu jahidin min ghairi udhrin, dan siapa orang yang meninggalkan puasanya, puasanya man ghairu jahidin, selain atau tanpa jahid, selain bukan karena menentang ia, min ghairi udhrin, selain dengan tanpa, dia bukan orang yang menentang puasa, min ghairi udhrin juga dari tanpa udhrin, dengan tanpa udhur juga, seperti kamarodin wasafarin, seperti halnya udhur marod, sakit dan safar, perjalanan. Ka'an qala, seakan-akan dia telah berkata ia, as-saumu wajibun alayya, puasa itu adalah wajib, hal yang wajib kepadaku. Walakin la asumu, tapi aku enggak berpuasa, aku tidak berpuasa.
Hubisa wa muni'at ta'amu, kasih koma tuh, la asumu, koma, baru hubisa maka dipenjara, ditahan, wa muni'at ta'amu, dan dicegah at-ta'amu, yakni makanan, wasyarabu, dan minuman. Banyak berarti ya, makanan dan minuman, naharon, pada siang hari, liyahsulalahu, untuk menghasilkan lahu terhadap man ini tadi ya, man yang taroka soma wa jahidin min ghairi udhrin ila akhirih. Lahu terhadapnya suratan, apa, menjadikan apa terhadapnya, suratan, sebuah penggambaran, bidzalika, terhadap hal tersebut. Maksudnya apa? Suratan dia enggak apa, diserah sedikit lah. Jadi tadi kan yang menentang puasa bakal kafir. Kemudian tiba-tiba nih ada satu case begini, ada orang menjalani puasa, tapi dia menjalani puasa ini bukan karena dia menentang, enggak, dia percaya dengan kewajiban puasa, enggak menentang hatinya. Terus dia juga enggak udzur seperti sakit ataupun berjalan. Terus bagaimana? Paling ibaratannya seperti ini, contohnya seperti ini, orangnya seperti ini nih. Dia bilang begini, as-shaumu wajibun. Iya, aku percaya ya, shaumu itu wajib. Ini kan bukti nih, kalau dia berarti enggak menentang puasa tersebut. Dia percaya dan yakin kalau shaumu itu wajib alayya, terhadapku, kata dia. Tapi aku enggak puasa. Dia enggak puasa. Enggak puasanya enggak kena udzur juga, enggak sakit, enggak safar juga. Akhirnya orang seperti ini nih, itu harus dipenjara seharusnya, ditahan tuh. Oh bisa, harus ditahan dia di penjara. Terus dicegah jangan sampai ngasih dia makan dan minuman pada siang harinya, dari pagi sampai maghrib. Sebagai apa? Ini buat apa? Seperti ini, liyah sudah lahu suratan, supaya menjadikan penggambaran terhadap orang-orang yang lain, untuk menyaksikan dia bahwa saking pentingnya puasa itu loh. Nah itu maksudnya. Bisa jadi seperti itu ya, untuk orang lain tadi. Bisa juga buat diri dia sendiri. Gini, kalau buat diri dia sendiri begini nanti. Loh iyalah, dia kan nggak berpuasa, tapi tunggu. Nah, puasa ini kan wajib, tapi dia nggak mau puasa. Tapi puasa ini wajib, harus dikerjakan. Ini kewajiban, rukun Islam juga, tapi dia nggak mau puasa. Akhirnya dilakukan seperti ini buat dia, itu biar buat diri dia sendiri, itu buat gambaran buat dia ya. Puasa itu jangan makan, bro. Kamu harus puasa maksudnya. Nah, seperti itu. Kamu tuh harus puasa, tahan makan. Sehingga tadi gak dikasih makan, gak dikasih minum sama dia pada siang harinya. Buat mengajarkan buat dia penggambaran. Gini loh puasa. Seperti itu ya. Biar dia nggak mengentengkan kewajiban ini. Itu maksudnya. Tadi ya surahnya bidzalika, bisa jadi emang untuk orang lain. Dia orang lain dapat gambaran biar orang lain juga mau berpuasa, nggak mau meremehkan puasa, juga buat diri dia sendiri. Ya. Supaya dia mau berpuasa karena ini kewajiban. Nah, seperti itu. Lanjut. Waqad qila inna shauma umumun, dan telah dikatakan inna shauma umumun wa khususun khususi. Sesungguhnya puasa itu ada puasa yang umumun wa khususun, dan puasa yang khusus wa khususul khususi. Itu aja langsung ataf ya berarti ya. Inna shauma umumun wa shauma khususun, gitu ya berarti ya. Wa shauma khususul khusus. Ada puasa yang umum, puasa yang khusus, dan puasa khusus al-khusus, puasa yang spesial, lebih khusus dari khusus. Bagaimana? Shaumul umumi huwa kafful batani wal farji an qasdis syahwati. Adapun puasa yang umum, huwa kaffun, yakni puasa yang umum itu kafful batani, itu kafful batani, menahan perut, wal farji, dan maaf kemaluan, an qasdis syahwati,
daripada memenuhi syahwatnya. Qasdi itu memenuhi, ya. Memenuhi syahwatnya. Itu puasa yang umum. Kayak kita ini sudah umum. Itu aja. Wa shaumul khususi, dan adapun puasa yang khusus, wa kaffus sam'i wal basari, yaitu menahan pendengaran, wal basari dan penglihatannya, wal lisani dan lisannya, wal yadi dan tangannya, wal rajuli dan kakinya, wasailil jawarihi dan seluruh jawarih daripada anggota-anggota badannya, anil athami daripada atham, daripada dosa, daripada dosa-dosa, atham. Jadi yang khusus ini tadi, ya. Tapi tetap, ya, nggak menafikan yang keadaan saumul umumnya, ya. Dia selain dia nahan perutnya, farjinya dari syahwatnya, juga dia sekaligus menahan telinganya, matanya, lisannya, tangannya, kakinya, dan seluruh anggota badannya daripada dosa. Kalau yang ketiga, wasaumu khususul khususi, dan adapun puasa yang spesial atau khususul khusus, lebih khusus dari khusus, begitu aja lah terjemahannya, ya. Wasaunul qalbi, yaitu menjaga hati, saunul qalbi, menjaga hatinya, anil himami ad-daniyati, terhadap keinginan-keinginan yang rendah. Nah, udah jaga hatinya, sudah dipuasai hatinya. Waqaffuhu, selain itu waqaffuhu amma siwallahi ta'ala bil kulliyah, dan telah menahan ia amma siwallahi, terhadap apa-apa yang selain daripada Allah Ta'ala, bil kulliyah, dengan totalitas, bil kulliyah, ya. Nah, itu bukan kuliah yang mantiki, itu enggak, langsung terjemah itu mana, bil kulliyah, dengan totalitas. Waqad jaa fi fadli Ramadhana, dan telah datang fi fadli Ramadhana, maksudnya yang telah datang ini sebuah riwayat, ya. Waqad jaa fi fadli Ramadhana, dan telah datang sebuah riwayat fi fadli, tentang atau pada keutamaan Ramadan atau puasa Ramadan tepatnya. Akhbarun katsiratun, yakni akhbar yang banyak, atau hadis tepatnya. Akhbar itu kan hadis. Hadis-hadis yang banyak, syahiratun, lagi terkenal atau masyhur. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Sayyidina Muhammad, lau ya'lamun nasu, kalau mengetahui ia manusia, ma fi Ramadan, apa-apa yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Kemarin sudah dibahas, ya, nggak perlu menceritakan syahri lagi, kenapa. Jadi Ramadan sudah langsung paham, pastinya syahrul Ramadan. Ma fi Ramadan, apa-apa yang terdapat di dalam bulan Ramadan, minal yumni wal barakati, daripada keberuntungan, itu yumni, keberuntungannya, daripada keberuntungan, wal barakati, dan barakah. La tamannu, ya. La tamannu an yakuna haulan kamilan, sehingga apa? Sehingga akan berharap mereka para manusia, ya. La tamannu, akan bertamanna, tamanni, ya, berharap, tapi berharap yang susah. An yakuna haulan kamilan, atau mustahil bahkan, ayyakuna haulan kamilan, yakni apa? Ini puasa tersebut haulan kamilan, setahun lengkap, setahun penuh maksudnya. Kan haul itu kan setahun, itu istilah kita tuh, haulan kan setahunan itu. Nah, itu haulan kamilan maksudnya setahun penuh. Dia orang kalau udah tahu kata baginda Rasul, kalau tahu dalam Ramadan itu ada banyak keberuntungan dan keberkahan, saya mereka akan berharap Ramadan itu akan terjadi mending setahun penuh. Itu maksudnya. Lanjut. Faqala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Sayyidina Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa orang yang berpuasa iman Ramadhana pada bulan Ramadan, imanan, dengan iman, ya, wa ihtisaban, dan keikhlasan, ihtisaban dan keikhlasan, beserta gitu, ya, beserta iman dan ikhlas, atau disertai dengan keimanan dan keikhlasan, boleh. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni terhadapnya ma taqaddama, apa-apa yang telah lalu, min dhanbihi, daripada dosanya, man. Wa fi riwayatin, dan di dalam sebuah riwayat, di dalam suatu riwayat atau pada riwayat lain, wa ma ta'akhkhara,
Jadi di dalam riwayat lain itu ditambah biasanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Ada tambahannya. Kalau riwayat yang ini berarti min dzambihi saja selesai. Kalau riwayat lain wa ma ta'akhkhara, berarti juga selain diampuni dosa yang telah lalu, juga diampuni dosa yang akan datang. Alhamdulillah ya kita berpuasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Sayyidina Rasul, man qoma ramadhana, sesiapa orang yang berdiri atau menegakkan puasa Ramadan, maksudnya imanan wa ihtisaban, disertai dengan keimanan wa ihtisaban dan keikhlasan, ghufira lahu, itu dicoret tuh baknya tuh, itu dicoret, ghufira lahu, kasih silang saja, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni terhadapnya ma taqaddama, apa-apa yang telah lalu daripadanya, min dzambihi, apa-apa yang telah berlalu, min dzambihi, daripada dosa-dosanya man min dzambihi. Wa fassaru, sebentar. Wa fassaru, dan telah bertafsir, atau telah ditafsirkan, boleh, atau telah menafsirkan gitu aja ya. Dan telah menafsirkan, ruhnya ke ulama ya, tapi tidak ada itu. Tombelnya kembali ke ulama. Afasaru, dan telah menafsirkan ya, para ulama, qiyamahu, yakni qiyam, berdirinya hunya ke syahrul Ramadan. Maksudnya apa? Maksudnya mau membahas tentang hadis itu yang man qoma ramadhana. Itu komanya itu maksudnya apa sih koma di situ? Apakah menegakkan puasa Ramadannya atau koma apa? Ini mau di maksudnya ini mau ditafsirkan atau telah ditafsirkan bahkan qiyamahu. Qiyamnya ini qiyam Ramadan apa? Ini di sholatit tarawih. Itu qiyamnya dengan sholat tarawih. Berarti qiyam tersebut adalah kalau kita tafsirkan pakai sholatit tarawih, berarti siapa orang yang sholat tarawih pada bulan Ramadan, begitu ya. Disertai dengan keimanan dan keikhlasan, lanjut. Itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Sayyidina Rasul, liso ini kepada atau bagi orang yang berpuasa, farhatani, ini terdapat dua kebahagiaan. Idza aftara, tatkala berbuka ia, faraha bi fitrihi, maka akan menjadi senang ia shaim bi fitrihi, dengan berbukanya as-shaim. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, dan tatkala laqiya bertemu ia shaim rabbahu, terhadap Tuhannya hu as-shaim, fariha, maka akan senang ia as-shaim bisaumihi, dengan puasanya as-shaim. Orang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Itu kebahagiaan pertama, aftara faraha bi fatrihi, dia senang dengan ketika dia berbuka. Tapi senang di sini adalah bukan senang karena aku udah bisa makan nih, enggak gitu, udah bisa merokok nih, enggak. Senangnya karena alhamdulillah aku telah sempurna melaksanakan kewajiban ini dalam satu hari. Nah, itu maksudnya. Kesenangannya orang yang beriman seperti itu. Ya. Lanjut. Wa qala as-shaimu, dan telah berkata as-shaim. Ini orang yang berpuasa. Dan telah berkata Sayyidina Rasul, enggak ada ininya ya, sallallahu alaihi wasallamnya ya. Itu qaulanya Rasul ya. As-shaim, ini lafaznya baru as-shaimu gitu ya. Jadi bukan orang puasa yang berkata ini, bukan. Teman-teman kasih pembeda lah. Tambah aja nanti wa qala an-nabiyyu, boleh. Biar enak. Wa qala an-nabiyyu, dan telah berkata ya Sayyidina Rasul, apa perkataan beliau, sabdanya, as-shaimu la turaddu da'watuhu. Orang yang berpuasa itu tidak ditolak atau tidak tertolak dakwatuhu, doanya as-shaim, doanya orang yang berpuasa. Wa qala ba'duhum, dan telah bersabda, ini baru. Wa qala ba'duhum, dan telah berkata ba'duhum, sebagian daripada ulama, fil makna, pada makna, di dalam makna, di syair ya, atau di nasyid ini. Wa rabbika law absarta qauman tataba'at. Wa rabbika, dan demi Tuhanmu, law absarta,
jikalau engkau telah melihat qauman suatu kaum, tataba'at yang mengikuti ia kaum, imahum, ini semangatnya mereka para kaum, hatta laqad balagu al-juhda, sampai laqad balagu, sehingga telah sampai ia mereka para kaum al-juhda, pada sebuah perjuangan atau kesukaran. Juhda boleh dimaknai kesukaran, boleh dimaknai perjuangan. Karena puasa ini kan juga gak ringan sebetulnya, sulit. La absarta qauman, maka akan melihat engkau qauman suatu kaum, harabu an-nauma, mereka berperang para kaum an-nauma, mereka memerangi para kaum an-nauma terhadap tidur, ya. Wartadu bi ardiyatin, wartadu, dan mengenakan ia kaum di ardiyati, ini saya nggak tahu ya apa memang asalnya, memang ada tak sebetulnya as-sahadi ya, di ardiyatis sahadi. Apa mereka mengenakan? Apa mengenakan? Rida, ardiyah itu rida selendang, serban. Apa selendang as-sahadi. As-sahadi itu orang yang memerangi tidur atau gadang, maksudnya bergadang. Waltazamu as-sahada, dan mereka para kaum tadi akan melazimkan as-sahada, ya as-sahada, bergadang as-sahada. Wasomu naharon daiman, dan mereka berpuasa, yang mereka kaum telah berpuasa atau berpuasa mereka kaum nahar pada siang harinya, daiman, selalu atau berketerusan. Thumma aftaru, kemudian berbuka mereka para kaum, ala balagil aqwati, terhadap atau di atas, terhadaplah, ala balagil aqwati, balagil aja ya, ala balagil aqwat. Apa berbuka mereka? Terhadap balagil aqwat, sekedar aqwat, sekedar makanan. Maksudnya mereka berbuka nih cuman dengan makanan yang sekedarnya, gak berlebih-lebihan. Itu maksudnya. Malam ya, syair begitu memang. Wasta'milu al-qaddah, dan menggunakan mereka al-qaddah, segala kesusah payahan. Itu al-qaddah ya, segala kesusah payahan. Ulaika qaumun ahsanallahu fi'lahum, mereka itulah sebuah kaum atau suatu kaum, ahsanallahu fi'lahum, yang membaguskan ia Allah fi'lahum, terhadap pekerjaan mereka, para kaum. Wa abdalahum, dan menggantikan ia Allah lahum, terhadap mereka para kaum, min husni fi'lihim, daripada kebagusan fi'il atau pekerjaan para kaum, al-khulda, keabadian. Jadi Allah ganti ya kebagusan pekerjaan mereka ini dengan kenikmatan yang abadi. Al-Khalid, khuldah, keabadian. Maksudnya apa? Surga. Di orang yang berpuasa, kalau betul-betul puasa ya, orang yang beriman tuh dikatakan di sini nih, apa kata sebagian ulama tuh. Nah, mereka orang yang warabbika, dan demi Tuhanmu. Kalau engkau lihat suatu kaum yang dia ini semangat ketika berpuasa ya tuh, kalau sampai hatta laqad balagu al-juhda, sampai dia ini saking semangatnya tadi, dia menikmati perjuangannya, menikmati kesukarannya ya. La absarta qauman harabu an-nauma, apa mereka nih orang-orang tadi juga yang sampai kepada kesukaran nih, mereka berpuasa harabu an-nauma, pada malam hari Ramadan mereka tuh memerangi tidurnya mereka. Maksudnya memerangi tidur tadi apa? Seakan-akan mereka tuh kayak mengenakan surban gadang. Ini begadang maksudnya, gak tidur kalau malam. Nah itu malumnya bahasa syair begini memang. Nah, sehingga mereka melazimkan as-sahada, melazimkan gadang. Wasomu, tentunya beribadah tapi gadangnya bermanfaat tentunya ya. Wasomu nahar, dan mereka berpuasa pada siang harinya,
kemudian dia berbukanya dengan hanya makanan yang sekedar saja, nggak berlebihan, nggak mewah. Wastamilu, sehingga dari ahwal atau perlakuan mereka semua yang seperti ini, ya Allah akan memberikan mereka balasan daripada kemagusan pekerjaan mereka di dunia, kepuasannya, yakni dengan keabadian atau kenikmatan surga yang abadi. Nah, itu maksudnya. Sudah al-murad, sudah sedikit saja ya. Sebenarnya mau dihabisin tadi itu hadis ke-3 ini. Dimulainya ke sorean, ya. Mohon maaf. Gak apa-apa. Kemarin sudah sampai di halaman 12 ya. Masih dengan hadis yang kedua, membahas tentang pertanyaan rojulun, yakni Sayyidina Jibril kepada baginda Rasul tentang hari kiamat. Kan kemarin sudah dijelaskan apa salah satu tanda-tandanya yang dijawab oleh baginda Rasul terhadap Sayyidina Jibril, antalidal amatu rabbataha. Juga ada yang bilang kemarin antalidal muluka atau antalidal amatu mulukaha, yang melahirkan budak perempuan melahirkan tuannya, atau budak perempuan melahirkan rajanya. Sudah dijelaskan kemarin ya, ada 3 pendapat, tapi yang akwal ya. Kan ikhtilaf tuh kemarin, antalidal amatu rabbataha tuh mau dimaknai kan ada ikhtilafnya, ada beberapa makna, ada akwalin, banyak qaul, tapi yang ashah yang pertama tuh yang innahu ikhbarun ya. Nah, itu yang ashah. Dan yang kedua, ketiga dan seterusnya sudah dibahas kemarin ya, sampai ke yang waqila ghairu dzalika. Nah, sekarang masuk ke tanda sa'ah yang kedua yang disampaikan oleh baginda Rasul. Qauluhu wa antara al-huffata bil muhmalah. Jadi al-huffata dibaca dengan al-muhmalah. Muhmalah itu huruf hijaiyah yang punya titik. Kalau mu'jamah itu huruf hijaiyah yang tidak bertitik. Sehingga maksudnya apa di sini bil muhmalah? Dibaca al-huffah pakai hak, dimatikan haknya, taknya al-huffah. Tapi tetap kedudukan hak di situ adalah tak marbutoh. Huruf tak marbutoh, maaf. Huruf hijaiyah yang bertitik. Makanya bil muhmalah, bukan mu'jamah ya. Itu maksudnya. Kemudian jamak daripada lafaz hafin. Nah, jam'u hafin ya. Hafin, hafun, hafani, hufata. Wa huwa man la na'ala fi rijlihi. Apa itu hufat? Engkau akan melihat al-hufat, orang yang tidak bersandal di kakinya, atau tidak mengenakan sesuatu di kakinya. Itu. Ini bisa dimaknai nanti orang miskin juga yang maksudnya. Itu. Enggak mengenakan sandal di kakinya. Orang miskin, banyak kemiskinan. Kalau yang di atas kemarin kan banyak orang yang rendah jadi kaya, naik derajatnya gitu kan. Anrofil asafil tuh yang kemarin tanda-tandanya. Nah sekarang man la na'ala fi rijlihi, justru banyak kemiskinan. Qauluhu al-urrata, kataan yang al-urrata jam'u arin, arun, aroni, urrat. Apa urrat? Orang-orang yang maaf nih ya, bertelanjang. Bertelanjang, tidak mengenakan apapun. Al-urrat. Atau yang terlihat auratnya. Nah, itu al-urrat. Wa huwa man la syai'a ala jasadihi. Itu man la syai'a ala jasadihi. Seorang yang tidak sesuatu ala jasadihi, tidak mengenakan sesuatu di pada jasadnya. Tadi maaf, simpelnya telanjang. Qauluhu al-alata, itu ya tanda-tandanya ya, yang menampakkan aurat ya. Menampakkan aurat kan sudah kelihatan, sekarang tanda-tandanya banyak. Boro-boro yang nggak pakai kerudung, maaf nih,
Karena yang pakai jilbab saja tetap juga nampak auratnya, ketat misalnya. Ya, sudah tanda-tanda kiamat sudah. Jadi jangan heran. Nah, kalau yang di atas itu, yang antalidal amatu rabbataha, itu juga merupakan tanda-tanda kiamat. Terus sekarang kan sudah nggak ada perbudakan lagi. Memang, jadi sejak Nabi Baginda Rasul diutus menjadi nabi, itu sudah salah satu dari tanda-tandanya kiamat. Nah, itu ya. Ya, ini diutusnya Baginda Rasul itu sudah menjadi salah satu tanda akan datangnya hari kiamat ya. Jadi dulu sudah tandanya sudah ada. Berarti kiamat dekat seharusnya. Apalagi yang kita sekarang ini. Jangan takut, santai. Persiapkan maksudnya maksud saya tuh. Siapkan makanya. Biar ketika itu datang nanti kita udah siap. Mati dalam keadaan beriman. Nah, lanjut. Qauluhu al-alata. Sekarang al-alata bi fathil lam al-mukhaffafah. Dengan memfathahkan lamnya al-ala. Ya. Al-mukhaffafah yang ringan juga. Bukan alaw gitu ya, tapi ala. Ya ringan. Bukan tebal. Karena bukan lafzul jalalah juga memang. Makanya al-mukhaffafah, ringan. Jam'u a'il, jamak dari a'il. A'ilun, a'ilani, a'lah, a'lata. Apa itu? Al-faqiru wal a'ilatu. Al-faqiru maaf. Ya, al-a'lah berarti al-faqir kan isim fa'il al-a'lah ya. Bisa isim fa'il, bisa juga nanti jamak dia memang. Ya betul. A'il, isim fa'il. Orang yang fakir. Nah, banyak kefakiran pada akhir zaman tuh. Tandanya kiamat ya. Kefakiran merajalela. Tapi kalau mau dibuat ilah dengan masdar, berarti al-faqru maknanya kefakiran. Masdar juga. Qauluhu ri'a asya'i. Selanjutnya, tanda yang selanjutnya apa? Yang disampaikan oleh Baginda Rasul Sayyidina Jibril. Ri'a asya'i, pengembala atau orang-orang yang mengembala kambing. Maksudnya kita lihat bikasrir ra'i, dengan mengkasrahkan ra-nya berarti ri'a asya'i. Wal maddi, yang dimatkan adalah ainnya panjang, ri'a. Jamak dari ra'in, ra'un, ra'ani, ri'a. Wa aslur ra'yi, jadi asal daripada lafaz ri'a itu al-hifdzu. Berarti hifdzus syai bisa, berarti nanti begitu. Apa maksudnya? Ya, ri'a itu kan artinya pengembala. Berarti pengembala orang yang menjaga kan. Menjaga apa? Menjaga kambing tentunya. Nah, makanya al-hifdzu. Menjaga sya, menjaga kambing. Wa sya'u al-ghanam. Sya itu al-ghanam maknanya, menjaga kambing. Jadi hadis itu mengembala kambing. Wa khassahum bidzikri li annahum ahlul badiyah. Dan dikhususkan di sini, maksudnya menyebutkan, Baginda Rasul menyebutkan salah satu tanda kiamat dengan ri'a asya ya. Karena apa? Li'annahum ahlul badiyah. Karena mereka merupakan orang-orang pedalaman ya. Orang-orang pedalaman. Berarti bisa jadi ini ya, mungkin ya. Enggak, jangan bisa jadi mungkin. Nanti saya cari lagi ya. Banyak ya, maksudnya mungkin banyak pengembala kambing gitu ya. Ya mungkin dulunya nih merupakan pekerjaan yang enggak terlalu banyak ya, dikerjakan oleh seseorang. Mungkin di akhir zaman ya, yang merupakan tanda-tandanya kiamat di era Nabi tentunya ini. Kalau zaman sekarang mungkin ada aja sih di Arab ya, pengembala kambing banyak ya seharusnya. Nah, banyak pengembala kambing yang merupakan salah satu daripada tandanya hari kiamat. Kemudian qauluhu yatatawaluna fil bunyan. Kemudian Baginda Rasul menjawab juga salah satu dari tandanya kiamat. Ini mereka orang-orang banyak berlomba-lomba dalam membangun bangunan. Apa yang dilomba-lombakan? Memanjangkan maksudnya, meninggi-tinggikan bangunan. Yatabahawna fi irtifa'ihi, itu maknanya. Mereka berbangga, jadi berlomba-lomba
meninggikan bangunan punya maksud, tapi tadi ada maksud tambahan, berbangga-bangga memamerkan bangunan-bangunan mereka. Sini saya yang paling tinggi, punyaku yang paling tinggi, punyaku yang paling tinggi. Nah, begitu. Wal qasdu minal hadithi al-ikhbaru, adapun maksud daripada atau tujuan daripada hadis ini yaitu al-ikhbar, sebuah penginformasian yang disampaikan oleh baginda Rasul apa tentang tabaddulil hali wa taghayyurihi, berubahnya atau bergantinya sebuah keadaan. Nah, apa yang bergantinya sebuah keadaan? Bi'annya setaulia tadi, dari dulu gedung-gedung yang masih rendah-rendah, sekarang kita udah banyak ya gedung-gedung pencakar langit, kan berubah sudah tuh keadaan. Kemudian yastaulia ahlul badiyati wal faqati alladzina hazihi sifatuhum ala ahdil hadirati, yang menguasai orang-orang yang faqah, orang pedalaman, orang miskin ya, yang merupakan memang sifat dari mereka ya. Alladzina hazihi sifatuhum ala ahdil hadirati ya. Maksudnya apa? Ala ahdil hadirati, sekarang ini menjadi sekarang ya, orang-orang yang faqih dan badi miskin itu banyak yang mulai menjadi kaum-kaum yang maju ya, dan menjadi kaum-kaum yang maju ya, perkembangan zaman memang begitu memang. Ternyata juga salah satu dari tandanya kiamat ya. Wa tamallakuna bil qahri wal ghalabati, tamallakuna bil qahri wal ghalabati. Jadi mereka itu kalau menguasai sesuatu ya, sebuah bisnis katakan mungkin ya, atau sebuah aset, mereka memilikinya itu dengan maksa, bil qahri wal ghalabah, dan dengan kekuatan. Bahkan tak jarang kita temukan kan saling berperang hanya untuk merebutkan sesuatu ya. Terutama perkara dunia tentu ya. Akhir zaman pada kiamat ini. Fataktsiru amwaluhum wa yattasi'u fil hutami, harta mereka juga banyak. Wa yattasi'u fil hutami sama juga harta-harta duniawi mereka ini juga banyak. Amaluhum, yang dimana merupakan harta mereka ini jadi yang banyak itu merupakan daripada harapan-harapan mereka. Jadi angan-angan mereka itu penuhi akhirnya. Pengen kaya, pengen jadi sultan, anak sultan, dapat hasilnya. Jadi kaya beneran, jadi sultan beneran, seperti itu. Fatan solifu himamuhum ila tasydidil bunyani. Nah, ini mereka Fatan solifu himamuhum ila tasydidil bunyani. Mereka mempunyai tekad untuk mendirikan sebuah bangunan. Lomba-lomba. Itu ya salah satu tanda yang disebutkan di sini. Kemudian laqad jaa fil hadis la taqumu sa'atu hatta yakuna as'adun nasi bid dunya laqabil qa'ah. Sama kayak yang kemarin sudah dibahaskan tentang budak itu. Disesuai dengan hadis yang berbunyi seperti ini, tidak terjadi as-sa'ah itu hatta yakuna ya, sampai paling bahagianya orang di dunia itu adalah orang-orang yang rendah. Maksudnya apa? Kayak kemarin orang yang hina tuh naik derajatnya menjadi orang yang paling bahagia, stratanya jadi di atas. Sama kayak kasus kemarin seperti perbudakan itu. Antalidal amatu rabbataha, budak perempuan melahirkan tuannya. Tatkala seorang budak perempuan melahirkan seorang anak yang berasal dari tuannya sendiri, nanti anaknya akan bimanzilati sayyidiyah, seperti yang sudah dijelaskan kemarin, akan mendapat kedudukan seperti kedudukan bapaknya. Padahal ini anak masih budak seharusnya karena belum merdeka, dan status ibunya adalah ummul walad. Ummul walad itu kalau sayyidnya sampai wafat baru ibunya akan merdeka, anaknya juga akan merdeka. Tapi ini kasusnya enggak, anak belum merdeka, status anaknya masih budak juga, tapi udah punya kedudukan seperti bapaknya yang merupakan sayyid. Dia menggunakan harta sebebasnya, nggak perlu izin lagi sama sayyidnya. Nah seperti itu. Nah, kemudian kama marroh. Nah, wajah iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ata.
Wa hadza musyahadun fi zamanina. Ini juga merupakan tanda-tandanya nih. Apa? Tatkala diserahkan sebuah urusan ke yang bukan ahlinya, fantazirus sa'ata, maka tungguhlah waktunya, waktu kehancurannya, maksudnya seperti itu. Banyak hal lah kalau seperti ini ya, terkait dengan perintah tentu ya, atau sebuah amanah bisa seperti hal ini. Ini seperti itu, sebuah hal diserahkan dengan yang bukan ahlinya. Tapi ini dalam beberapa hal tentunya di sini ya, nggak semua hal juga, nggak. Dalam beberapa hal tentunya. Kalau diserahkan semua perkara dan kepada orang yang bukan ahlinya, nah, tunggu saja waktunya, waktu kehancurannya, maksudnya seperti itu, waktu rusaknya perkara tersebut. Wa hadza musyahadun fi zamanina. Ini juga sudah banyak kita lihat di zaman kita sekarang ini. Banyak ya pemimpin barangkali ya. Ini umum saya ya, bukan ke suatu negara tertentu ya. Ini umum nih. Nah, pemimpin katakan, pemimpin yang mungkin belum layak sebetulnya, belum cocok, belum pantas, diserahkan, dikasih amanah buat mimpin negara. Nah itu fantazirus sa'ata, tunggu saja waktunya. Bisa bahaya ke negaranya. Kemudian fihi dalalatun ala karahiyati ma la tad'u al hajata ilaihi min tatwil al bina'i wa tashyidihi. Ini juga menunjukkan terhadap apa? Ya, sebuah perkara yang karohi ya, perkara yang tidak disenangi tentunya, daripada hal-hal yang sebetulnya kita enggak ada hajat untuk ke arah situ. Seperti tadi contoh yang di atas, tatwilil bina sama tasyidil bina. Ini memperpanjang, meninggikan bangunan-bangunan, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Ini kan enggak hajat sebetulnya, buat apa juga meninggikan bangunan-bangunan itu. Bahkan ini karohiyah ya, perkara yang tidak disenangi atau bisa dikatakan makruh. Wajah fil hadithi yu'jaru ibnu Adam ala kulli syai'in illa ma yudhi'uhu fi hadza turabi. Apa maksudnya itu? Diberikan ganjaran kepada anak Adam terhadap segala sesuatu ya. Illa ma yudhi'uhu, kecuali apa-apa yang dia sia-siakan, fi hadza turabi, apa yang ia sia-siakan di tanah ini. Maksudnya apa tadi? Jadi perihal membangun berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi-tinggi, itu hal yang sia-sia sebetulnya di bumi ini. Itu maksudnya. Bihadat turabi. Nah, sehingga tadi konsekuensinya dia termasuk orang yang menyia-nyiakan. Sehingga akhirnya ketika dia mensia-siakan, maka tidak diberi pahala. Kemudian matan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yadh hajran, seperti juga sebagaimana halnya baginda Rasul. Ini sebuah teladan yang perlu ditiru ya pada umat saat ini. Beliau wafat Rasul ya, walam yadh hajaran ala hajrin wala libnatan ala libnatin. Sampai semasa hidup baginda Rasul, sampai beliau wafat, beliau tuh enggak pernah sekalipun untuk yadh hajran, maksudnya membangun sebuah bangunan ya. Dalam artian di sini adalah membangun banyak bangunan untuk kebutuhan yang enggak perlu sebetulnya, berlomba-lomba seperti itu maksudnya. Lam yadh hajran ala hajrin wala libnatan ala libnatin. Kemudian sudah, nah itu semua ya, tadi menjelaskan tentang tanda-tandanya sa'ah yang ditanyakan oleh rajulun, yakni malaikat Jibril ke baginda Rasul. Itu semuanya dari antalidal amatu sampai terakhir yang kita bahas ya. Kemudian sekarang selanjutnya mau mensyarah lafaz berikutnya. Apa qauluhu tsumma intalaqa, kemudian pergi ia
Jadi setelah rajulun, malaikat Jibril itu datang bertanya, dijawab sama Nabi semuanya sampai ke pertanyaan terakhir ini, dan dijawab juga sama baginda Rasul. Tiba-tiba beliau ini pergi, malaikat Jibril pergi. Siapa intolaqo ay ar-rajul as-sa'il amma dzikra. Ya, si penanya, yang ini malaikat Jibrilnya yang pergi, itu maksudnya. Falabitha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ay istamarra sakinan anil kalami. Itu maksudnya ya, falabitha an-nabiyyu madiyya itu ya. Istamarra sakinan anil kalam. Maksudnya Nabi tetap diam. Jadi terkala orang ini pergi, ya Rasul tetap diam, tidak melanjutkan pembicaraannya. Maliyan bitasydidil ya'i, dengan mentasydid ya-nya maliyan ya. Ai tegasnya atau bermakna apa maliyan? Ai zamanina katsiran. Jadi Nabi setelah lelaki ini pergi, Rasul itu diam dalam waktu yang lama, itu maksudnya. Diam dalam waktu yang lama. Wajah riwayatin, tapi ada riwayat lain bukan pakai falabitha, pakai falabithu, pakai tak fa'il ana ya, madmunatin yang dhamma. Ada ya. Nah kalau riwayat yang ini pakai tak ini itu Umaru, jadi yang langsung yang diam ini, orang yang diam tersebut itu Sayyidina Umarnya berarti, bukan baginda Rasul. Kalau falabis itu, karena kan hadis ini kan meriwayatkan Sayyidina Umar, begitu kan. Kemudian dibilang di sini dengan lafaz falabita, berarti Sayyidina Umar ini mengatakan, oh yang aku perhatikan Sayyidina Nabi waktu itu diam tatkala aku melihat orang ini pergi. Tapi di riwayat lain juga ada yang menggunakan falabis itu, maka seketika aku menjadi diam gitu. Nah, berarti menunjukkan Umar huwa al-mukhbir, berarti Sayyidina Umar yang menyampaikan memang langsung, yang mengatakan hadis ini anzalika binafsihi, nah itu terhadap dirinya sendiri. Maksudnya Sayyidina Umarnya sendiri sebagai tokoh ceritanya. Wa kana dzalika az-zamanu ba'da thalathin kama jaa fi riwayatin. Apa maksudnya ba'da thalathin kama jaa, setelah 3 hari berlalu. Nah itu maksudnya. Jadi setelah peristiwa ini terjadi, ini ya, peristiwa ini terjadi, kemudian 3 hari berlalu nih, 3 hari berlalu, diceritakanlah cerita ini oleh Sayyidina Umar. Nah, itu maksudnya ba'da thalathin, ay ba'da thalathati ayyamin. Makasih sana. Ya silakan sambil dibuka tuh. Lanjut ya. Kita. Nah, ada riwayat lain yang menggunakan falabithu. Nah, kalau hadis yang kita baca ini pakai labitha, falabitha an-nabiyyu. Kalau yang labithu ini Sayyidina Umarnya ya, sebagai penyampai al-mukhbir ya. Dia mengutarakan langsung dengan dirinya sendiri ya, cerita ke orang lain maksudnya, tapi beliau itu menceritakannya setelah 3 hari dari kejadian ini, kejadian di mana seorang lelaki datang ke baginda Rasul. Nah, itu maksudnya ba'da thalathatin kama jaa fi riwayatin Abi Daud wa Tirmidzi wa ghairihima. Itu ya. Hadis itu. Lanjut. Qauluhu tsumma qala ya Umaru atadri ila akhirih. Ai qawaida dinikum. Fa fihi isyaratun ila annatina ismun litsalatsati. Perkataan pada hadis apa? Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Ai tegasnya atau bermakna apa yu'allimukum dinakum? Ai qawaida dinikum. Ya, maksudnya pokok-pokok daripada agamamu. Itu yang pengen Sayyidina Jibril ajarkan kepada para sahabat waktu itu.
Itu sebuah dan itu juga menjadi sebuah isyarat bahwasanya agama itu ismun li salasati, ya. An-dina ismun li salasati. Sebuah agama, ya, itu ismun, ya, nama bagi tiga nama atau tiga hal, ya. Al-Islamu, al-iman, wal ihsanu. Fuhima minhu annahu yustahabbu lil muallimi tanbihu talamidatihi walil raisi tanbihu atba'ihi. Dan juga dapat dipahami apa seyogianya bagi para muallim atau pengajar ini untuk memberikan tambih kepada para muridnya dan kepada para rais juga, para ketua-ketua atau ya ketua daerah, ketua negara katakan, ya, presiden dan lain-lain tentunya. Juga untuk mentambih, memberikan pesan kepada para pengikutnya. Apa pesannya terhadap apa? Ala qawaidil alimi wa qaraibil waqa'i' talaban li naf'ihim wa faidatihim. Terhadap pokok-pokok daripada sebuah pengetahuan, wa qaraibil waqa'i', dan hal-hal kejadian-kejadian yang jarang-jarang, ya. Qaraibil waqa'i' talaban sebagai apa? Li naf'ihim wa faidatihim, agar hal tersebut dapat menjadi sebuah hal yang bermanfaat untuk mereka, ya, dan hal yang berfaedah untuk mereka. Maksudnya ke para murid dan para atba, para pengikut. Kemudian tambihun al-zahiru hadzal hadithi mukhalifun li hadisi Abi Hurairah. Jadi pada zahirnya ternyata hadis ini itu berbeda dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kalau hadis ini kan tadi summan tolako. Kalau di sini hadis Abi Hurairah itu fa'ad baro ar-rajul. Kita kalau selesai bertanya, lelaki ini datang, kemudian fa'ad baro ar-rajul. Kemudian lelaki ini membelakangi baginda Rasul, ya. Membelakangi dan pergi maksudnya. Kemudian baginda Rasul radduhu alayya. Wahai para sahabat, panggilkan tuh orang yang pergi tadi. Suruh datang lagi ke sini. Datangkan lagi ke saya. Ini dalam riwayat yang lain. Fa akhadhu yaruddunahu, sehingga akhirnya para sahabat mencoba untuk memanggil orang tersebut yang pergi, lelaki ini, yakni Sayyidina Jibril, yaruddunahu, untuk mengembalikan kepada Sayyidina Rasul. Itu ya kalau di dalam hadis yang riwayat yang lain yang dikemukakan oleh Abu Hurairah. Falam yarau syai'an. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kalau baginda Rasul nyuruh para sahabat untuk manggil orang tadi yang pergi, tapi orang ini, para sahabat ini nggak nemu lagi ini orang, disuruh nyari itu nggak tahu lagi jejaknya di mana, udah hilang lah pokoknya. Falam yarau syai'an, maka mereka ini para sahabat falam yarau, tidak melihat sesuatu pun. Maksudnya apa sesuatu pun? Enggak melihat orang ini lagi. Ketika dia sudah pergi, kita cari dia di mana, di luar sebelah mana, udah nggak ada lagi. Barulah Nabi berkata, hadza Jibrilu fayuhmalu an hadza Jibrilu. Yang tadi itu malaikat Jibril sebetulnya yang datang nyamar seperti itu, menjelma. Fayuhmalu ala anna Umar radhiyallahu anhu lam yahdul qaulahu hadza. Nah, maka seperti ini, ya. Dalam hadis ini berarti ini diihtimalkan, bukan maksudnya mau dibawa ke arah atau dimaknai, ya. Sayyidina Umar berarti yang meriwayatkan hadis ini lam yahdul qaulahu, enggak hadir pada waktu itu, pada hari kejadian itu, ketika lelaki ini datang menghadap Sayyidina Rasul, ya. Itu sebetulnya Sayyidina Umar itu enggak hadir pada hari itu, enggak ada di situ. Balkana qoma 'alal majlisi fa akhbirahu bihi ba'da 3 ayyam. Akan tetapi apa? Balkana qoma 'alal majlisi fa akhbirahu bihi. Jadi qoma 'alal majlisi, sebelum lelaki ini datang, ya, bertemu dengan baginda Rasul, ini Sayyidina Umar sudah berdiri duluan, pergi. Fa akhbirahu bihi ba'da 3 ayyam.
Barulah kemudian dikabarkan ke Sayyidina Umar setelah 3 hari dari kejadian tersebut. Nah itu ya, akhirnya cocok kan kalau pakai yang tadi yang di atas, falabis itu juga kalau pakai seperti itu. Sayyidina Umar sebagai al-mukhbirnya juga bisa ya. Akhbira bihi ba'da salatati ayyam. Ada yang berpendapat seperti itu. Kalau justru Sayyidina Umar itu enggak hadir di hari-hari tersebut tatkala rajul itu datang. Dah, khatimatul majlisi. Ini mau bahas tentang malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril khusus dibahas nih, khatimah nih. Di sini dikatakan apa? Malakun mutawassitun bainallahi wa rasulihi. Jadi malaikat Jibril itu adalah suatu sosok malaikat yang menjadi perantara di antara Allah dan Rasulnya. Maksudnya perantara apa? Perantara ketika kalau Allah ingin menyampaikan wahyu kepada para utusannya Allah, itu nanti dititipkan, ditugaskan ke malaikat Jibril ini. Itu maksudnya Allah wa Rasulih. Wa hadza al-ismu suryaniyun. Jadi nama Jibril itu dari bahasa Suryani, Jibril, yang punya makna Abdullah. Nah, itu artinya Abdullah, hambanya Allah. Wala khabaru dalun ala anna Allah Ta'ala syakkala al-malaikatu. Jadi khabar ini yang kita baca ini, ceritanya malaikat Jibril yang menjelma, itu menunjukkan apa? Berarti Allah Ta'ala menciptakan malaikat itu dengan malaikat ini mampu mengubah-ubah dirinya sendiri bima sya'u ya, sesuai dengan apa yang mereka mau, malaikat ya. Sudah dibahas juga kan di membahas tentang malaikat kemarin-kemarin tuh di halaman sebelumnya. Minas suwari, daripada banyak-banyak suar, banyak-banyak model bentuk penggambaran. Artinya bisa menjadi apa aja. Ya mungkin bisa jadi hewan atau manusia-manusia lain seperti kita. Makhluk-makhluk yang lain. Kama marra wa qad kana Jibril yatamatsalu nabiyina fi suratil dihatil kalabi. Dan kadang-kadang juga Sayyidina Jibril ini ya, tatkala datang ke Sayyidina Rasul, itu kadang menjelma menjadi seperti salah seorang sahabat ya, namanya Dihya al-Kalabi. Di Dihya al-Kalabi itu memang satu orang sahabat yang punya tampang yang ganteng, keren dan penuh dengan keanggunan, sehingga Sayyidina Jibril itu sering kalau menghadap Rasul itu sering menjelma dengan sahabat ini, namanya Dihya al-Kalbi atau Dihya al-Kalabi ya. Wa fi riwayatin ma ja'ani Jibrilu fi suratin lam a'rifhu fiha illa fi hadhil marrah. Dalam suatu riwayat atau riwayat yang lain apa? Ma ja'ani Jibrilu fi suratin lam a'rifhu fiha illa fi hadhil marrah. Sebetulnya baginda Rasul itu nggak pernah bingung ya tatkala malaikat Jibril ini datang menghadap beliau, kecuali pada kali ini. Maksudnya kali ini apa? Kali ini pada hadis ini yang kita baca sekarang ini, rajulun ya. Ya kan? Tidaklah telah datang ya Jibril kepadaku fi suratin, dalam suatu penggambaran atau bentuk atau model, lam a'rifu, yang tidak aku ketahui terhadapnya Jibril, fiha, di dalamnya ya, di dalamnya atau padanya surah, illa fi hazil marrah, kecuali pada saat ini nih, saya nggak tahu nih lagi ini siapa. Nah, gitu. Terus tiba-tiba Rasul bilang kan di akhir, hadza Jibril alaihi salam. Loh, kok tahu Rasul? Nah, jelas kalau Rasulnya. Jadi mungkin Rasul ini bingung sebetulnya, ini laki ini siapa di awal-awal. Tapi kan Rasul ya, tentu Rasul itu sebetulnya kalau mau nanya tentang kasyafnya Rasul itu udah sangat-sangat kasyaf sebetulnya, sangat tahunya tentunya. Nah, akhirnya baru ini Sayyidina Jibril ini pasti. Dan di akhir bilang ke sahabat, hadza Jibril alaihi salam yu'allimukum dinakum. Ya. Nah, kemudian wala Idris, nah itu dah. Sekarang mau berbicara tentang berapa kali ya,
kunjungan malaikat Jibril ini ke beberapa nabi yang lain. Ini mau disampaikan sekarang. Ke Nabi Idris 4 kali, sebanyak 4 kali. Ke Nabi Nuh sebanyak 5 kali. Ke Nabi Ibrahim sebanyak 42 kali. Ke Nabi Musa arba'umi'ah 400 ya. Ke Nabi Isa 10 kali. Ke Sayyidina Muhammad arba'a wa isyrina alaf ya. Pada 1024 kali ya. Nah, ya. 1024 kali kunjung ke Sayyidina Rasul. Lebih sering. Yang bisa kita pahami berarti ke Sayyidina Rasul lebih sering. Juga kita bisa pahami berarti Sayyidina Jibril ternyata bukan hanya ke Nabi Muhammad saja, tapi juga mengunjungi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, gitu. Kemudian wasafallahu subhanahu wa ta'ala Jibril alaihi salamu bil quwwah. Jadi Allah telah mensifatkan Sayyidina malaikat Jibril dengan kekuatan ya, maksudnya dengan kuat tentunya. Sesuai dengan firman-Nya Allah, allamahu syadidul quwa. Wa kana min quwwatihi annahu iqtala'a qura. Ini ceritanya nih. Ceritanya kok disebutkan di sini kuat. Sayyidina Jibril. Ada kisah iqtala'a qura qaumi Lutin. Kita kala mengangkat ya, mencabut ia malaikat Jibril ya, qura qaumi Lut. Desa yang kaum Nabi Lut ya. Minal ma'il aswadi wa hamalaha ala janahihi. Sehingga beliau membawa desa tersebut ala janahihi, di atas sayapnya malaikat Jibril, wa rafa'aha ila sama, dan diangkat itu desa ke atas langit, tsumma qallabaha, kemudian dibalik itu desa dalam satu malam. Minal ma'il aswadi. Nanti saya cari maksudnya apa ya minal ma'il aswadi itu. Saya belum nemu itu dari kemarin. Minal ma'il aswadi. Dari air yang hitam. Apakah desa ini memang dikelilingi oleh danau mungkin yang airnya hitam, atau mungkin nanti saya carilah riwayat ini deh ya. Ini seperti itulah, mau membicarakan tentang kekuatannya, betapa kuatnya malaikat Jibril ya. Sehingga seperti itu. Tsumma qallabaha. Kemudian wa kana min quwwatihi an-nasaha sayhatan bi Thamudin fa asbahu jathimina khamidina. Tatkala berteriak ya malaikat Jibril kepada kaum Thamud ya, fa asbahu jathimin, maka seketika itu dengan teriakan malaikat Jibril itu langsung menjadi bangkai, langsung hangus maksudnya semua kota tersebut, para kaum tersebut juga kaum Thamud. Jathimin khamidin, sekali teriakan langsung jadi bangkai dan padam dan mati. Kemudian wakana habutuhu minas sama'i alal anbiya'i alaihi wassalatu wassalam wa su'uduhu ilaiha fi asra'a min tarfati ainin. Jadi tatkala Sayyidina Jibril turun dari langit mau menghadap kepada Nabi, kemudian mau naik kembali ya ke atas ke langit, fi asra'a min tarfati ainin, itu sekejap, kecepatannya sekejap mata ya, seakan sekejap mata. Kemudian dikatakan an-namusu, an-namusu. Saya juga nggak tahu ini ya, mohon maaf, ini istilah sebetulnya. Nanti saya carilah. Kalau mau kalau kita artikan nyamuk kan aneh, maksudnya apa nyamuk? Kemudian ada cerita di sini. Walaupun haka, dan telah diceritakan ba'dul ulama oleh daripada sebagian daripada ulama. Fi tasnifin lahu annallaha tabaraka wa ta'ala auha ila Jibril alaihi salam. Di suatu hari Allah memberikan wahyu ya kepada, atau amanah lah bahasanya di sini, mengamanahi malaikat Jibril ya. Apa? Anihbita ilal biladil fulaniyah. Hai Jibril, turunlah kau ke satu daerah, satu negara yang al-fulaniyah, satu negara tertentu maksudnya.
negara fulan, negara yang nggak tahu namanya. Faqlib 'alaiha safilaha. Kamu balik tuh bawahnya bumi tersebut jadi atasnya jadi bawahnya, disuruh balik ke Sayyidina Jibril. Kenapa alasannya? Istadda ghadabi 'alaihim fi hadzal lailah. Karena aku udah murka, sangat murka ke mereka ini pada malam ini. Faqala Jibril subhanaka ya Rabbi. Dan Jibril bertanya kepada Allah, ya. Subhanaka ya Rabbi, maha suci Engkau wahai Tuhanku. Wa ayyu dzambin fa'alu. Dosa apa yang sudah mereka perbuat nih wahai Allah, ya. Qala innahu qad raqiba fihim fi hadhil lailati sab'una alfa dzakarin sab'ina alfa farjin. Di pada kaum ini di negara tersebut telah terjadi perzinahan, ya, sebanyak 70.000, ya, kan 70.000 zina. Qala fa dhahaba ila tilkal qura. Akhirnya perawi bilang nih, qalanya perawinya, ya, yang menghakanya berarti Badrul ulamanya. Apa ditambahkan fa dhahaba ila tilkal qura. Kemudian malaikat Jibril ini pergi ke desa tersebut sesuai dengan untuk melaksanakan perintah Allah tadi, ya, untuk membalikkan desa itu. Wa kanat sab'u, bukan desa, daerah. Wa kanat sab'u madainin farafa'aha ala khafiyati min janahihi. Dan pada daerah tersebut ada 7 kota di situ. Sab'u madain, Madinah. Kemudian diangkat sama malaikat Jibril ke khafiyah, ke khafaqah, ya. Khafaqahnya daripada ujung daripada sayapnya Sayyidina Jibril hatta wasala biha ila ananis sama, diangkat ke atas ke puncak langit, ya. Dan naik ke atas puncak langit nih, mau dibalik nih sama malaikat Jibril. Nah, wa arada an yuqallibaha. Tiba-tiba wa kana li imra'atin minhum ajinun. Di dalam daerah tersebut, mungkin di salah satu negaranya, mungkin salah satu kotanya, ya, dengan 7 kota, salah satunya lah. Ternyata ada seorang perempuan di situ, di mana perempuan ini, ya, lagi ngaduk adonan. Selain itu, ini perempuan juga punya anak dalam keadaan tidur dalam ayunan. Nah, falamma an wada'at yadaha fil ajili istayqadha at-tifl. Jadi tatkala si perempuan ini, seorang ibu ini mau mulai meletakkan tangannya di adonan tersebut, mengolah adonannya mungkin, ya. Tiba-tiba si anak ini bangun, istayqadha at-tifl min mahdihi. Wasaha faharatil mar'atu fi amriha. Kemudian dia berteriak, kaget mungkin, ya. Kan biasanya anak kecil begitu, ya. Anak kecil itu kan jiwanya masih bersih, jadi rentan dan mampu, sensitif maksudnya, simpelnya. Jadi rentan untuk merasakan hal-hal yang nggak bisa kita terka pada orang dewasa atau anak kecil tuh begitu. Nah, mungkin inilah ketika bumi ini diangkat nih di daerah, mau dijatuhin sama malaikat Jibril, kebangun nih anak bersamaan dengan si ibu ini udah mau megang ngolah adonannya. Nah, kemudian faharatil mar'ati, bingunglah si ibu fi amriha, dalam keadaannya si ibu nih, dalam perkaranya, dalam lagi ngaduk adonannya bingung. Wa madza taf'alu wa yaduha fil ajini. Wa yaduha fil ajin. Apa yang bisa ibu ini perbuat? Sedangkan lagi ngaduk adonan nih buat kebutuhan mau dijual mungkinnya besoknya. Wa waladuha yasihu. Anaknya udah nangis, kebangun tadi. Faqalat min admi hirqatiha, ya, tukhatabu waladaha. Jadi di tengah mungkin bin azmi hirqatiha ini, mungkin saat di tengah ibu ini mulai ngaduk adonan di pemanggangan mungkin, ya, saking panasnya seperti itu, atau mungkin suasananya yang panas juga mungkin. Soalnya tuh bin azmi hirqatiha, nggak ada korinah lagi sebetulnya, ya. Maksudnya terbakar apa itu? Dimana kita mananya begitu saja. Suasana udah panas gitu, ya. Tukhatabu waladaha. Si ibu ini ngomong ke anaknya. Apa kata ibu? Ya waladi, inna rabbi subhanahu wa ta'ala man karomihi, min karomihi halimun la yu'ajjalu bil uqubati. Wahai anakku, sungguhnya Tuhanku, ini Allah subhanahu wa ta'ala, min karomihi, daripada
kemuliaannya atau kepemurahannya Allah itu. Ini halimun. Ini Allah adalah halim. Allah itu maha lembut ya, atau maha pemurah. Bisa, boleh. La yu'ajjalu bil uqubati. Apa bentuknya kemuliaan Allah itu? Ya Allah yang maha halim ya Allah. La yu'ajjalu bil uqubati. Ini Allah itu tidak akan langsung menyegerakan sebuah azab alaman asahu terhadap siapa yang bermaksiat kepadanya. Qala falamma takallamatil mar'atu bidzalika sakana ghadabullahi azza wa jalla. Seketika setelah ini ibu mengatakan hal seperti ini, bermunajat juga sekaligus itu sebetulnya, sehingga amarahnya Allah menjadi rendah. Sakana ghadabullahi azza wa jalla. Ini Allah berkata ke malaikat Jibril, "Dha'il qura makanaha fa innahu qad sakana ghadabi bi munajatin hadil mar'ati." Wahai Jibril, udah kembalikan tuh kota ke tempatnya semula ya. Aku sudah tenang dari amarahku. Kenapa bi munajatin hadil mar'ah? Karena ada seorang perempuan yang bermunajat seperti ini. Di waladiha terhadap anaknya. Fa inni halimun lau ajlu bil uqubati. Aku ini adalah halim yang maha pemurah, maha lembut. Aku lau ajlu bil uqubah, dan aku tidak akan menyegerakan sebuah azab terhadap orang-orang yang bermaksiat kepadaku. Nah ini bukti kan kalau Allah tuh maha rahman rahim sebetulnya memang. Jadi enggak ya, ampunan itu luas, mudah untuk meminta ampun. Tapi statement ini jangan dijadikan sebuah alasan untuk bermaksiat ya. Repot nanti. Ya Allah tuh enak ya, lau ajjalu bil uqubati alaman asohu. Gak mungkin Allah tuh alaman asoni. Allah gak mungkin kok langsung mengadab orang yang bermaksiat langsung gitu dibayar kontan. Toh ini juga diampuni kok. Maksiat aja lah. Gak gitu ya statementnya ya. Jangan dipahami seperti itu. Ya. Bahkan atiflu sababan li syafaati. Ternyata penyebabnya ya dari tifl tadi itu yang nangis li syafaati fi man istahaqqul adzabah. Seharusnya banyak orang lain tadi ya, pada pezina yang 70.000 orang itu diazab, berhak untuk dapat azab. Karena satu orang anak ini saja, sehingga akhirnya membuat ibunya bermunajat kepada Allah, itu menjadi syafaat ya, sehingga menolong orang lain yang tadi. Nah itu memang kalau orang maksiat itu, yang nggak maksiat juga kena nanti, itu repotnya. Bahkan seperti ini tambahan lah ya. Sebetulnya kalau satu rumah kita, katakan kita tinggal satu komplek inilah, komplek. Terus kita di rumah ini maksiat satu orang, itu nanti ya imbas dosanya itu bisa kena ke seluruh rumah yang lain. Gak percaya, coba sendiri ya. Contoh nih, satu komplek ada 10 rumah, satu rumah ada yang maksiat, nanti imbas maksiatnya, efeknya itu kena ngaruh ke 9 rumah yang lain. Apa imbasnya? Biasanya rezekinya susah. 9 rumah yang lain nanti rezekinya ikut ketarik juga, karena sebab orang tadi ini maksiat nih. Nah itu maksiat tuh begitu memang ya. Udah bisa rugi ke orang lain ya. Ini juga mau diazab nih, orang yang baik padahal ibu-ibu sama anaknya ini nggak maksiat, cuma gara-gara mereka itu ya 70.000 orang mau diazab juga. Tapi enggak, Allah halim di sini. Lau ajjalu bil uqubati ala man ason. Allah maha baik di sini ya, sehingga dikasih ampunan, gak jadi diazab itu, gak jadi dibalik sama malaikat Jibril kampungnya, desa daerah tersebut. Wahum la ya'lamuna. Atau ya fiman istahaqul adzaba wahum la ya'lamun. Padahal mereka ini orang yang 70.000 itu yang seharusnya berhak kena azab, mereka lagi nggak tahu kalau malam itu mau diazab sama malaikat Jibril. Nah, cuman perkara syafaat dari anak kecil tadi akhirnya nggak jadi. Allahumma rda anna wa la taghdab alaina. Ya Allah,
Berikanlah keridhaan kepada kami, la tabtum alaina, dan janganlah engkau memberkahi kami atau berikan keberkahan-Mu kepada kami. Amin amin ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan segala puji hanya bagi Allah Rabbil alamin, penguasa atau rajanya seluruh alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan salawat serta salam semoga tercurah kepada Sayyiduna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, dan kepada keluarganya Sayyidina Muhammad wa sahbihi, dan kepada sahabatnya Sayyidina Muhammad ajma'ina seluruhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah ya, sampai di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ultuf bina wal muslimin min kulli ainin lamma, wa minal ida wa minal rida wa minal masaibi amma, wa alaihimu ya Rabbana minka salamud daima. Summa as-salatu ala alladhi khasastahu bimukalamah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.